Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur di mana berada. Suasana siang hari ini untuk edisi di hari Sabtu tanggal 20 September 2025 bareng Kolo Cek Gaya. Kita ketemu lagi di obrolan UMKM Loka kita. Dulurku di mana berada, obrolan UMKM Loka kita kali ini membahas tema mencintai karya anak bangsa, membela ekonomi lokal. Dengan subtema kita adalah keripik renyah penunjang ekonomi keluarga. Nah, sudah hadir di studio Pro 4 dari Palembang saat ini narasumber kita. Siapakah gerangan? Beliau adalah owner dari keripik Mang Awok. Ada Sukma Sumbangsih ya. Kita sapa dulu ya, kita sapa dulu ini. Halo, assalamualaikum Sukma. Waalaikumsalam Mbak. Cek Gaya. Sehat ya Sukma? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Hari ini ketemu kita di obrolan UMKM Loka gitu. Tepejeng sih kayaknya dulur. Dan dulur di mana berada tepejeng kalau nyingok dari YouTube, nyingok dari RRI digital Aneka Keripik. Aneka Keripik yang diproduksi dari tentunya yang diproduksi oleh Sukma ya, yang merupakan owner dari keripik Mang Awok. Nah, kita akan berbicara lebih panjang lebar ya, lebih lanjut ya untuk tahu cak mana ceritanya Sukma nih sampai akhirnya kepikiran untuk punya usaha keripik ini. Karena beliau ini selain dari punya usaha ini, beliau ini ternyata adalah seorang karyawati barang katanya. Di mana Sukma begawe? Alhamdulillah Mbak di salah satu rumah sakit Palembang ya. Rumah sakit Palembang, rumah sakit Tentego. Rumah sakit Tentego, rumah sakit Akagani. Kalau uang ngomong tuh Benteng. Oh, rumah sakit Benteng. Ya. Oke, di situ sebagai apa nih di Benteng? Di staf fungsional rehab medik. Oh, di staf fungsional rehab medik ya. Iya, Gaya. Jadi selingan ininya punya usaha pula. Iya. Oh, Masya Allah. Ini yang kata uang tuh apa ya? Perempuan tangguh. Wah. Siap. Kenapa dikatakan perempuan tangguh? Selain dia berjibaku dengan tugas-tugas rutinnya sebagai ibu rumah tangga, bertugas juga sebagai tentunya seorang karyawan seperti itu. Dia juga bergebuk ya, bergebuk ya. Tidak, dia melihat peluang lain tentunya di bidang wirausaha, yaitu tentunya keripik. Nah, kita pengen tanya, kenapa keripik yang dipilih? Awalnya bukan keripik Cek Gaya. Apa? Awalnya tuh baju kayak itu jualan kan? Baju. Memang hobi berjualan dari dulu. Iya, caknya tuh ada bakat terpendam. Ada bakat terpendam. Iya. Nah, jadi waktu itu keripik ini kan di rumah tuh anak-anak tuh hobi ngemil Cek Gaya. Hobi ngemil anak-anak. Okay. Jadi awalnya kalau nak beli itu kan mahal Cek Gaya. Iya. Nggak cukup sebungkus, nggak cukup dulu itu. Agak awal dari awal. Budak ada Nah, kebetulan waktu itu aku bisa buat. Aku pikir, aku bisa buat. Malahan enak lah punya aku. Iya, enak punya kita dewe yang buat. Jadi aku buat Cek Gaya. Awalnya dari 2 sisir pisang, sesisir pisang. Terus aku cicipi lah dengan kawan-kawan kan. Kawan-kawan di kantor ya? Iya. Tetanggo kan, lemak nian yuk, lemak nian. Nah, dari situ kaget ada yang pesan. Cek, aku pesan Cek, sebungkus lemak nian katanya. Iya. Boleh, berapa? Waktu dulu tuh Cek Gaya 6.000 ini harganya. Harganya 6.000. Oke, awalnya 6.000, 6.000 sebungkus. Berkembang lagi 8 kan, naik-naik kan. Nah, terus aku pikir aku bisa juga buat keripik yang lain. Aku coba lagi. Pertama pisang dulu ya? Pisang. Okay. Awalnya pisang Cek Gaya. Pisang, kemudian yang aku buat itu peyek ubi. Peyek ubi, oke. Kalau ubi ini kan bisa jadi ubi original, bisa jadi ubi sambal Cek ini. Keripik ubi. Keripik ubi ya. Nah, terus ada sukun, aku buat lagi. Nah, keripik sukun juga. Iya, berkembang Cek Gaya waktu berlalu sampai akhirnya singkat cerita jadi reseller tuh ngambek dengan aku. Makanya nih Cek Gaya tidak dibikin merek Cek Gaya. Oke. Jadi padahal kita yang punya produksi yang utama sebenarnya sebenarnya ada ini namanya keripik Mang Awok. Cuma karena banyak yang ngomong, "Yuk, aku nak
pakai label aku kayak gitu. Nah, jadi yeah, ndak do dipasang Cek Gaya. Jadi dibiarin mak ini. Tapi yang kita dewek kan kalau seandainya ada yang beli bisa juga kan dipasang. Bisa kan, kalau yang kita untuk dewek, di kan? kalau untuk misalnya bazar itu kita pasang label. Label ya, tapi kalau untuk yang apa Untuk yang reseller, ngembek reseller, untuk ngembek ke rumah, yang untuk jual lagi biasanya jarang. jarang. Ini kalau kita boleh tahu, merintis usaha itu dari sejak kapan usaha? Mulai baju lah sampai dengan akhirnya ke keripik lari. Kurang lebih Jauhnya nih dari baju ke keripik. yo kalau Seharusnya kalau misalnya itu jadi fashion show ya, karena harusnya itu kan karena baju itu bersaing Cek Gaya. bersaing. Oke. Yo, uang tuh kan lebih apa? Lebih modal, Lebih banyak ya modalnya ya. Orang itu dari orang tuanya, Naruh dari orang turunannya. tuanya kan sudah ada jual baju, sementara kita baru nak merintis, pasti kalah. Nah, kita ngambek dengan dia, misalkan nak bersaing dengan dia itu tidak mungkin. Nggak mungkin. Benar, Jadi jalan satu-satunya aku pikir, oh apalagi pas waktu itu di tahun 2019, Oh pas COVID ya? sebelum Cek Sebelum Gaya. COVID. Sebelum itu Saro nak nyari apa? Sudah nurun minat uang nak belanja baju. Itu Saro. Jadi yang harus memang ini dari tanaman, makanan, terus peternakan yang cak itu kan, yang berkebun, mau jiwang tuh beingunan, sama makanan. Oh jadi pas di era tahun 2019 itu kan lah sudah hampir mendekati COVID kan ya? Nah itu ibarat kata untuk penjualan baju-baju untuk minat di baju-baju itu sudah berkurang saat Sudah itu. berkurang Cek Gaya. Nah akhirnya kan putar haluan balik. Kenapa keripik yang dipilih tadi? Ya, tadi mendalaminya kan selain dari anak tadi memang anak-anak sebenarnya kadang aku senang sudah ngemil, buat kan? buat terus jual-jual di tempat kerja itu kan, dari mulut ke mulut kayak pesan. Aku membuatnya kaget Senin lah ya, aku bawa dari hari Senin, hari Rabu aku bawa lagi kalau memang mau. Nah terus aku kalkulasi Cek Gaya, oh ini kayaknya bagus untuk peluang kayak itu. Nah karena ya namanya namanya kita ibu rumah tangga nih Cek Gaya kan, bukan tidak terima kasih dinjuk laki atau bukan laki tidak ngenjuk, tapi kan alangkah baiknya istilahnya tuh pikiran aku saat itu kalau misalnya aku ada simpenan, terus untuk selain anak-anakku dari kita pribadi kan, itu kan? Kayak itu. Nah kalau duit ini Cek Gaya alhamdulillah sejak jadi PNS tergade. Sekolah ya deh. Mungkin S3 mungkin S2 S3 sekarang. Nah itu Cek Gaya mulainya tuh dari situ. Bukan pilihan awal tuh bukan, tapi istilahnya tuh nyari slow. Dan ternyata Caknya memang passionnya akhirnya di sini ya. Alhamdulillah ya. Untuk usahanya maksudnya ya, maksudnya akhirnya di keripik ini gitu kan. Jadi kalau untuk usaha keripik jadi dari 2020? 2019 2018 mulai. 2018 2019 artinya sebelum Covid itu sudah mulai. Iya, sekitar 7 tahun lah Cek Gaya. 7 yang tahun. Memang berkecimpung di keripik. Nah, yang mulai banyak pesanan berjaya tuh sekitar 3 tahun terakhir. 4 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Jadi pas ketika masa-masa Covid itu berjaya kah? Kan karena masa Covid itu kan kita namanya WFH. Kalau dewek kan WFH kan, ini apa aktivitas kita dibatasi, kita tidak bisa beli-beli kan otomatis kan online kalau gitu kan. Yang namanya kalau yang begawe dari rumah taulah dewek lebih senang jadi kaum rebahan kan. Sambil begonyelan juga gitu kan. Nah, itu cak mana di peluangnya waktu pas di zaman Covid? Di zaman Covid itu kan bukan memilih sih, karena banyak pesanan itu Cek Gaya. Ini bukan pilihan tapi kebetulan. Kebetulan banyak pilihan Cek Gaya. Akhirnya aku ngomong, kalau ini tidak tegawi lagi aku. Caknya aku tidak bisa lagi sampai jam 2 malam. Kan besok nak begawe Cek Gaya. Tidur kadang-kadang 2 jam. Caknya remko aku. Makanya aku cari wong Cek Gaya awalnya. Jadi cari wong. Pas cari wong bisa dak Cak ini? Oh bisa katanya. Oke kalau bisa kataku galak dak begawe. Nah, jadi mulai mempekerjakan orang. Saat itu. Nah dari situ Cek Gaya otomatis kan produksi banyak. Kalau kita lado karyawan kan produksi banyak. Akhirnya pas terjadi
permintaan banyak, harus ada karyawan. Iya. Karyawan banyak, harus ada Pesanan banyak. harus ada pesanan banyak. banyak. Nah, saat itu juga dilema. Ada terbentur juga saat itu. Kenapa terbenturnya? Untuk pemasaran. Untuk pemasaran. Oke. Barang lah stok banyak yang jadi Nah, kan. sampai pernah Cek Gaya aku jualan di Kambang Iwa, jualan di apa namanya tuh di Jakabaring itu. Bawa aku Cek Gaya. Iya. Aku pikir ini harus dijual karena kalau lewat dari seminggu ini berubah rasanya. Iya, udah bagus kan? Rugi kan? Jadi itu tiap-tiap hari kah produksi atau seperti apa? Kalau untuk sekarang, iyo Cek Gaya. Bisa diomong ke iyo. Tiap hari produksi. Tiap hari. Dalam satu kali pembuatan produksi gitu ya. Itu berapa banyak yang dibuat Cek maksudnya. Misalnya keripik pisang berapa kilo, keripik ini. Enggak tentu Cek Gaya. Jadi enggak tentunya tuh kayak ini. Kan ini kan bahan bakunya kan sekarang nih lah diantar. Kalau dulu kan aku nyari di Tojulu. Nyari dewe ya. Nyari dewe. Kalau sekarang kan ada yang karena wong tahu kan. Jadi nyipta ke juga ini supplier ke kita nah, ya. Jadi yang tanam pisang tuh nawari Cek Gaya. Bu, ambek pisang aku be galak dah. Yo, sama be harganya sama di pasar. Cuman kan lebih pacak bantu dia kan. Nah itu Cek Gaya. Dan juga kita juga enggak ada pula repot karena dia ngantar repot kan. Dia ngantar. Nah, menangnya kita udah repot dia ngantar Cek Gaya. Walaupun harganya sama dengan di pasar kan. Kadang-kadang mahal lah yang ngantar sebenarnya. Cuman itulah tadi kan kita ngambek ininya ngambek mudahnya tadi kan. Iya. Jadi kita tidak ribet harus nak ke pasar lagi. Iya benar gitu kan. Cek Gaya. Nah kalau untuk misalnya mendapatkan bahan-bahan dalam pembuatan keripik ini dewe gitu kan, itu susah atau tidak? Kadang-kadang Cek Gaya. Kadang-kadang maksudnya karena apa nih? Ini kan bahan yang habis pakai. Maksudnya tuh kalau ubi kan kalau 2 hari sudah dikeduk, tidak ada dibuat keripik, dia kan berubah hitam kan. Pisang juga kalau dia tidak dibuat, dia mateng Cek Gaya. Kalau mateng enggak bagus untuk keripik. Jadi itu artinya pisang-pisang tidak matang ya? Tidak Cek Gaya. Jadi pisang nih hampir nak mateng tapi belum mateng. Nah, kalau dia agak ke kuning, kuning-kuningan. Iya, agak labu goyor kayak itu. Tapi ya itu tadi Cek Gaya harus dibuat. Nah, makanya kalau misalnya barang datang karena takut kayak mateng, takut kayak masak bakso kitanya tuh. Jadi harus dibuat. Jadi produksi langsung dikocei, langsung di itu ya. Tekniknya tuh Cek Gaya kalau keripik pisang, kalau langsung ngocek langsung marut di pucuk kuali itulah. Oh, ngocek langsung. Karena kalau kita kocek, kita taruh dulu dia hitam. Oke. Itu jadi trik juga artinya ya tuh ini. Jadi artinya sambil sudah kocek sat di dalam kuali. Di pucuk kuali itulah. Langsung goreng artinya. Langsung goreng, Jadi agak repot juga ya, ya. Itulah. Kemarin tuh dewean kami ke. Awalnya yo Cek Gaya. Itulah kataku kadang-kadang dari sudah maghrib sampai jam 2 malam awalnya tuh. Jadi untuk yang aku ngomong untuk kawan-kawan tuh semangat baiklah. Kagak ada masanya kayak itu nah. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh Cek itu nah. Itulah buktinya Cek Gaya. Aku pernah di Kambang Iwa itu ada kan di depan gereja Ayam, ada simpang 3. Nah, di bawah pohon itu aku Cek Gaya. Hujan panas sama di Talang Kelapo. Aku kalau Sabtu Minggu buka, aku bawa payung yang besar itu, bawa meja siko jualan keripik di simpang Talang Kelapo. Kalau kalau hari Minggu aku di Kambang Iwa. Pernah itu Cek Gaya. Ini kan adalah jenis makanan-makanan ringan lah ya. Jadi kan pasti kalau makanan ringan ini pasti disukai wong Cek nah. Ya kan kalau sambil nonton TV, sambil ini kan gitu kan. Itu pasti menjadi pilihan wong untuk ini gitu kan ibarat kata daripada makan makanan berat sedang ini, apalagi ini kan memang asli buatan kita dewe itu kan ininya kan yang artinya nilai gizinya kita tahu, nilai proteinnya kita tahu. Nah, tantangan di dalam usaha yang dijalani apa? Kalau usaha yang dijalani tantangannya tuh Cek Gaya pertama tadi itulah tadi untuk pemasaran awal itu yo. Modal ado be Cek Gaya. Asa kita galak. Awal pertama kali ini kan dianggap sebagai apa ya?
usaha yang enggak perlu terlalu besar modalnya mungkin ya. Kalau nyingoknya betul, gitu kan. Betul. Tetapi ini menjanjikan, menjanjikan. Dalam arti kata modal enggak besar, ini bisa menguntungkan yang lumayan besar, itu kan itu seperti itu. 2 kali lipat untungnya. Nah, itu apa yang menjadi tantangannya? Ini Cek Gaya untuk pemasaran kalau awal. Untuk pemasaran siapa nak beli nih, karena kita lah buat banyak. Iya. Nah, tapi itu lahirnya buka reseller tadi. Iya, dengan adanya waktu kaget orang tuh kan membandingkan Cek Gaya. Dari raso. Dari worth it-nya ini dalam arti kata banyak. Terus tuh dari packaging tuh dari cara bungkusnya, penampilannya. Terus dari cara kita membuatnya Cek itu kalau ada kan orang tuh Cek Gaya kayak membuat tuh untuk sehari Cek istilah kata tuh kalau untuk itu micinnya di banyak kayak itu. Nah, kalau kita kan benar-benar kita memang untuk kita makan pribadi kita makan dewe kan? kayak itu Cek Gaya. Jadi bukan cuma untuk ini ya. Iya, terus kalau cabe dinjuk cabe bobo kayak itu Nah, orang tuh kadang-kadang pembuatan itu tidak untuk jangka panjang. Nah, itu salah Cek Gaya. Untung nak banyak tapi bukan untuk jangka panjang. Nah, tapi kalau aku memang prinsipnya biarlah aku untungnya dikit, asal lakunya banyak. Nah, itu Cek Gaya. Banyak. Oke. Tapi kalau ada kawan yang memang dia berprinsip dia nak untung banyak. Nah, kalau aku berprinsip Cek Gaya. Ini tidak apa-apa aku jual 10.000. Satu ini 10.000. 10.000 Cek Gaya. Ini ya. Seluruh keripik aku 10.000. Nah, ini serba 10.000 Iya, ini dikit Cek Gaya, masih banyak. Lagi bubuatan dia rumah tuh. Yang kemarin yang bawa tuh habis galau. Alhamdulillah ya. Nah, ini yang baru sudah dibuat. Nah, ini sekarang ini Cek Gaya yang maksud aku tuh. Nah, kita kan pakai cabai asli. Kan? Jadi orang tuh tahu kan? Cek Gaya. Jadi orang tuh tahu, ini nih cabai asli, bukan yang cabai bubuk. Ada kan yang dari apa dia sih namanya, udah usah sebut merek kali ya. Iya, pokoknya. Cabai bubuk itu, ya. Dikocok-kocok itu. Nah, itu sebenarnya memang mudah, menguntungkan, tapi tidak bagus untuk kesehatan. Nah, pertama, keduanya tidak bagus dijingok juga Cek Gaya. Kotor jadinya. Iya, kejingoannya itu tuh kayak mana bukan cabai asli lah intinya tuh. Pokoknya uang tuh tidak tertarik. Tapi kalau nengokin Cek Gaya kepengen rasa ngiler kan nengoknya kan. Nah, itu Cek Gaya. Aku berpikirnya cak mana caranya aku nih nak jualan lamo Cek itu nah. Iya. Menpacak jadi sumber pendapatan aku, kita. Karena aku nih banyak tanggungan Cek Gaya. Anak kan. Nak menpacak jangan sekolah Cek aku. Iya. Habisnya cuma di situ pacak keluar negeri lah istilahnya. Amin. Ada mimpi gitu tuh, ada iya, mimpi maksud aku kayak itu jangan mentok kayak gitu. Kalau aku tuh dengan anak tuh Cek Gaya. Kalau wong tua aku tuh zaman dulu jangan jauh salah sekolah di jauh-jauh. Sekolah di ini bae. Di deket bae. Nah, kalau aku tidak terserah asalkan positif aku dukung kayak itu. Makanya aku berprinsip aku harus megang duit Cek Gaya. Kayak ketika dia nak ini ada Cek itu nah. Iya. Nah, ini kan kembali kepada awal dari ketika memulai usaha ya. Kita kan tahu ini kaitannya dengan tema ini adalah produk lokal ya, Dak ya. Produk cinta, kita harus mencintai produk lokal lah. Kita harus mencintai produk-produk dalam negeri ya, Dak ya. Sama ini hari kan dengan banyaknya snack-snack kekinian, makanan-makanan kekinian kan ini kan menjadi menjadi sebuah persaingan seperti itu kan. Kalau Sukma Dewe melihat kondisi seperti saat sekarang ini di mana bukan cuma budaya-budaya asing yang masuk, termasuk juga untuk seni, untuk kulinernya juga seperti itu kan. Gempuran dari asing itu kan luar biasa Cek. Terus jingok budak-budak kita sekarang ini atau masyarakat kita sekarang ini kan lebih kepada kayak tren bae Cek. Jingok ini tren ini ini makanan dari dari Korea, dari apa misalnya disebutnya seperti itulah kan. Mereka kayak merasa lebih bangga. Sementara kalau untuk kualitas enak dan enak sebenarnya lebih lemak-lemak makanan kita. Benar. Nah, ini kalau Sukma memandangnya seperti apa nih? Itu tuh sebenarnya realita ya Cek Gaya. Memang harus ada, pasti itu ada. Pasti ada. Jadi kalau untuk Sukma, makanya Sukma tuh kalau untuk anak-anak, untuk remaja, ada keripik khusus kayak itu. Contohnya keripik
ubi pedes. Terus ada sebenarnya basreng. Oh iya, basreng itu yang mereka suka tuh ya. Iya. Nah, kalau kengginang ini memang pasarannya Cek Gaya untuk yang umur-umur Cek kita. Untuk Cek kita lah. Yo, walaupun kita ini masih muda Cek Gaya. Masih muda dan memang gitu. Siapa bilang kita tua? Jadi ada trik untuk memang untuk kalau untuk jual untuk uang-uang yang remaja itu ini barangnya itu dikombinasikan tadi. Jadi ketika misalnya macam jualan di apa tadi di Kamang Iwa itu tuh dia termasuk basreng segala macam tuh dikeluarin semua. Iya. Jadi kan kan itu kan banyak budak-budak muda juga di daerah rentetan situ tuh kan pas ini. Oh jadi. Nah untuk siasat untuk anak-anak muda itu Cek Gaya, jadi kayak cucuk gigi. Kebetulan ndak bawa yo. Cucuk gigi. Cucuk gigi itu kalau cucuk gigi bae waktu kita bawa itu kurang menarik Cek Gaya. Jadi kita kasihlah rumput lautnya. Kita kasih. Jadi ada warna-warna rumput laut ya. Iya, jadi kita kasih rumput laut. Terus kalau untuk dia makan misalnya kayak di rumah sakit, kalau di kantin aku nyediain kayak cocolan Cek Gaya. Cocolan. Itu tuh dari apa? Dari keju, dikasih cabai, cabainya tuh saus sebenarnya Cek Gaya, saus yang dibuat dari saus tomat itu, saus tomat, keju dikasih saus tomat, terus dikasih apa sih kayak mayones itu Cek Gaya, nah, diaduk, dibuat cocolan cucuk gigi itu, benar-benar kalau anak akper itu kan kebetulan Cek Gaya kan di rumah sakit tuh kantin tuh kan di depan akper, nah bayangin Cek Gaya, bayangin Cek Gaya seberapa banyak peminat basreng sama cucuk gigi sama keripik bayam kayak itu. Nah anak-anak milenial kan kadang-kadang sebenarnya Cek Gaya ini lebih protek. Kalau yang khusus kayak keripik pisang itu mereka ndak begitu. Tapi kalau keripik bayam, keripik daun selo, keripik lebih digandrungi mereka ya. Keripik bakso kita tuh keladi, kalau talas kan, keripik keladi tuh dibikin kayak apa, panjang-panjang kayak stick itu. Terus kayak tadi dikasih, kalau dia nak original, nggak usah dikasih cabai kayak ini. Nah kayak itu Cek Gaya caranya. Jadi artinya Sukma harus terus memutar otak untuk memberikan inovasi-inovasi apa seperti itu ya kepada tentunya berkreasi Cek Gaya kata wong tuh. Nah ini kan awalnya cuma dari keripik pisang. Terus keripik ubi, gitu kan, ini kan. Yang memang itu tuh kalau kita tahu keripik pisang dari dulu ada memang sih, keripik ubi ada nih dari dulu gitu kan. Nah kemudian sekarang akhirnya beralih ke basreng segala macam. Banyak Cek Gaya, alhamdulillah. Nah itu resep-resepnya itu tuh menciptakan sendirikah atau seperti apa ya Tana? Ada yang memang dari ide aku, tapi karena aku ini berhubungan ndak bisa waktu ndak kate. Jadi aku tanya kawan UMKM yang lain. Nah, tanya, ada ndak yang bisa bikin ini? Tapi ada yang bisa Cek Gaya, tapi rasanya ndak kate, nyari lagi itu. Ada yang bisa Cek Gaya, dari rasa dia lemak, tapi dia yang ini bae yang jago, yang ini dah Cek itu. Nah, jadi ganti, Cek itu. Alhamdulillah Cek Gaya sekarang nih sudah punya 2 aku anak buah Cek Gaya. Jadi bikin di rumah dia punya karyawan juga. Nah, jadi di pulau sama di air batu. Nah aku punya sudah jadi di rumah wong 4 di rumah itu udah tegawe lagi istilahnya tuh. Yang 4 yang sekarang yang karyawannya sekarang. Sekarang jadi, lagi begawe Cek Gaya di rumah tuh. Enggak tegawe lagi, permintaan kan banyak. Sementara kalau kayak ini tempe ini kan nak jadi keripik tempe ini kan butuh paling enggak 3 hari. Nah, jadi untuk itulah tadi Cek Gaya, ini misalnya nak bikin keripik ubi ini ada memang 3 minimal. Untuk keripik ubi. Jadi sehari itu produksinya paling enggak 2 macam. Kalau di rumah tuh pangsit sama cak cucuk gigi sama ebi kayak itulah. Nah, yang lain kayak keripik ubi ini aku kerja sama. Aku datang, ini jangan dikasih ini. Ini dikasih ini kayak itu. Nah, jadi aku bayar. Aku bayar ininya tapi enggaknya karena rumahku kecil. Apa RSSS itu RS Studio tadi cuma sangat sederhana sekali sehingga sulit sekali selonjor nih kan. RS Studio kan. Nah itu tadi enggak muat Cek Gaya di situ. Jadi aku pikir aku harus cari yang pacak kerja sama. Dia ngadu ke tempatnya,
dia nengok orangnya, aku bayarnya cek tenang. Iya. Ado cek gaya dapat. Alhamdulillah. Jadi artinya ada cabangnya juga ya? Yo, alhamdulillah cek gaya. Lah buka 2 cek gaya. Di Air Batu. Di Air Batu Siko, di mainan Siko cek gaya. Di mana sih kok? Oh, itu wong yang begawi sama Sukma. Iyo. Yang ibarat itu memproduksi keripik Iyo, yang Sukma di butuhkan. mainan itu dia punya karyawan, aku punya karyawan, dia punya karyawan tempat. Kalau di Air Batu 2. Jadi kalau dikalkulasi ke dari 2019 sampai dengan sekarang, itu total karyawan sudah berapa nih? Termasuk yang di Air Batu dan yang di Palembang sini. Sekitar 10. Sudah ada 10 karyawan. 10 pacak nggawikan wong. Mempekerjakan ya, mempekerjakan wong. Oke. Nah, otomatis tiap hari produksi. Tiap hari. Kita kan ngomong kalau misalnya ketika awal-awal ya, awal-awal nak buka usaha, wong kan kadang kalau nak buka usaha tuh banyak lah mikirnya. Ngabri kata kebanyak lah mikirnya, mundur maju, laku ida, ini Pasti, ida itu kan. pasti Kan juga saya sudah pernah ngalami juga Ucap kan. Pasti Jualan, juga, ya. dah laku dia dibeli wong ngabri ida, gitu saja padahal. juga. Ya kadang mungkin menurut kita lemah, tapi tidak tahu menurut wong kan, saya itu kan. Nah, itu pernah ada di fase tersebut. Itulah tadi cek gaya sampai aku jual tadi. Nongkrong aku di ini di apa namanya tuh di Kamang Iwa, aku nongkrong di Jakabaring, apa yang tempat Sport City itu. Sport City tuh, terus di Talang Klapo. Setiap balik begawe aku mampir lah di Talang Klapo. Dulu Cek Gaya balik begawe itu jam 2. Oke. Jadi kira-kira sampai di Talang Klapo itu aku jam 3 jam 4. Aku gelar di situ. Banyak wong lewat-lewat. Pas ngaji-ngaji, pas ngaji-ngaji aku tutup, aku balik Cek Gaya. Pas silang nak para maghrib. Pernah di fase itu Cek Gaya. Tapi ibaratkan untuk mencari pelanggan tadi. Nah, untuk bisa mencari pelanggan kan ketika ada di masa-masa wong belum kenal nih dengan keripik itu, wong belum kenal kan, kalau sekarang kan sudah tinggal metik hasil kasarnya Amin, kan, ya. amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah banyak tahu dan wong sudah wong tuh reseller ya dak ya. Alhamdulillah Nah, Cek Gaya. kan dari awal yang merintis awal itu sampai ke Kambang Iwa Betungguan di sini. Itu setiap hari kah? Dan akhirnya mungkin kan uang ini kadang kalau sudah lo ada keripik kira-kira jualan dia pasti saya itu kan ada ininya itu tiap hari atau tidak saat itu jualan di situ? Hampir setiap hari kayak hampir juga nak nyerah Cek Gaya lah pernah nyerah buat tuh hampir nak apa 2 minggu 3 minggu tuh udah buat nak mak mano ini Cek itu nyari jalannya akhirnya aku tuh mikir kayak ini Cek Gaya kalau aku buat pasti laku walaupun separuh tapi kalau aku berhenti aku udah kate apa-apa kayak tenan Cek Gaya. Kalau aku berhenti, udah kate apa-apa aku. Terus nak ngapu aku kalau aku berhenti. Sementara kalau aku buat, walaupun laku duit kok laku intinya. Ado masuk lah. Nah, jadi aku milih Cek Gaya. Awalnya dulu aku buat kecil Cek Gaya. Oke, 5.000, harga 5.000-an, harga 1.000-an. Nah, dari situ itu kata wong Cek Gaya ya tuh pengalaman itu ngajari gitu. Nah, jadi aku berpikir, jadi aku pikir, aku buat deh yang harga 10.000. Dari kantong aku udah capek, nak pakai lilin-lilin waktu itu kan Cek Gaya. Akhirnya itulah tadi dari packaging aku nemu ke bawa ado yang bukan make lilin, bukan make necis, ada yang plastik yang sudah jadi kayak ini kan. Memang harganya mahal Cek Gaya. Memang harganya udah apa istilahnya tuh intinya kok hampir nak 2.000 ini sih kok 1.000-an Cek Gaya kalau dihitung kan. Nah sih kok ini tapi kan dari praktisnya kita mikir kan. Nah akhirnya aku mikir ngapol dah aku buat 10.000 baik kayak itu capek aku Cek Gaya nak 1.000-1.000-an itu. Nah, akhirnya aku pilih Cek itu. Nah alhamdulillah itulah tadi. Kalau misalnya kawan-kawan tuh kalau jual ini 12.000 mereka jual Cek Gaya. Yang reseller ya. Yang ngembek ke rumah kan. Iya, Kadang-kadang dari kita 10. Yo. Dia jualnya 12. Kadang-kadang ada yang memang uangnya pinter jualan tuh 15 tembus Cek Gaya. Kadang banyak lah dia cerita. Cek katanya habis. Aduh aja aku habis. Habis katanya. Banyak aku. Aku jual 15.000 katanya. Dalam hati gitu. Dia 5.000, dia tinggal bawa. Gitu malam-malam ngantuk. Tapi 2.000 istilahnya. Nah, itu nah itu aku mikir dari situ Cek Gaya. Aku harus punya trik untuk Cek ini kayak tenang. Nah, tapi intinya Cek Gaya waktu dari artinya kan karena mana gawi pulau mana ibu rumah tangga pulau kan manajemen waktu itu harus memang benar-benar diatur kan kadang-kadang itulah tadi tapi intinya memang harus memang semangat Cek Gaya harus dinikmati pokoknya harus dijalani Cek itu ayo ditahan dulu ya lagi bakal kita lanjut lagi dan dulu di mana Berado kita bakal dengar dulu sih kok lagu pilihan berikut ini ya jadi lagi itu bakal ngobrol lebih lanjut lagi dengan Sukma terkait usaha beliau
tentang keripik Mang Awo ini ya, di mana tema kita adalah mencintai karya anak bangsa, membela ekonomi lokal dengan subtema keripik renyah penunjang ekonomi keluarga. Kami bakal balik sesaat lagi, kita dengarkan dulu lagu pilihan berikut ini.
Ya, di luar mana Be Radio masih di 88,4 MHz per 4 RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan, masih dengan obrolan UMKM kita, lokal kita ya, mencintai karya anak bangsa membela ekonomi lokal dengan subtema keripik renyah penunjang ekonomi keluarga. Bareng Sukma ya, owner dari keripik Mang Awo. Kita lanjut lagi. Oke, Sukma, kita berlanjut kembali ngobrolnya, tidak terasa ya. Oke, nah kalau ngomong ke masalah usaha yang sudah dijalani tadi, termasuk lika-likunya juga sudah dicerita ke Cik itu kan, karena kalau mulai usaha itu biasa lah ya, laku apa tidak, Cik kayak tadi. Yang jadi apa? Problem setiap uang gitu, dan Sukma sudah melalui dan melampaui itu seluruhnya gitu kan. Pasti. Dimana kalau boleh Cik kayak ngomong ke Sukma ini termasuk yang benar-benar tahan banting. Kenapa tahan banting gitu kan? Artinya ya tidak mungkin kan ada di titik ini kalau tidak ada dimulai dari yang yang susah-susah. Betul. Ujung tuh berakit-rakit ya kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu kan. Betul. Nah, sekarang sudah mendapatkan buah manisnya dari perjuangan yang sekian 6 tahun kurang lebih ya, Cik, yang berjibaku untuk masalah keripik ini. Iya. Nah, kalau kita ngomong ke tadi keripik sesuai dengan tema kita ya, bahwa ini adalah panganan lokal yang bisa menunjang ekonomi keluarga. Sejauh mana sih sebenarnya menunjangnya di ekonomi? Cik kayak ini kipo nian, nak tahu sejauh mana nian nunjangnya tuh tadi untuk ekonomi keluarga. Nah ini jangan-jangan Cik Gaya nak buka juga. Nak nyaing. Tapi jujur Be, Cik Gaya dah acak ngawe kan yo, sumpah lah. Nak tahu kalau lagi kayak seller kan dah. Ya seller Cik Gaya ini kan. Keripik Cik Gaya nyebutnya kan ini kan. Boleh kan ini boleh, kan ngambeknya sama Sukma itu kan. Tapi Cik Gaya nyual ini tulisan keripik Cik Gaya itu kan ininya. Woi, aku rasa laku Cik. Lakunya ada deh. Aku rasa. Tapi boleh juga. Laju kepikiran Cik Gaya. Kan penggemar Cik Gaya kan. Laju kepikiran Cik Gaya. Sejauh mana sih sebenarnya usaha keripik ini sudah menunjang perekonomian keluarga? Kurasa kalau dia omong nunjang salah Cik Gaya. Jadi? Kayaknya lah jadi pokok. Oh, bukan lagi cuma nunjang ya, lah sudah tiang. Dan menjadi pondasi utama ya. Kalau itu hebat loh, udah bisa jadi pondasi utama tuh. Bukan cuma sekedar penunjang ya itu kan. Kalau keripik ini baca ngomong bukan menunjang lagi. Basing Be Cik Gaya nih. Iya Cik, awalnya memang nunjang. Tapi kalau sekarang tuh lah jadi pendapatan istilahnya. Pendapatan Cik. Yang ini, oke. Ya bisa ngelunasi ke kredit panci kan. Kredit mobil ya. Iya salah satunya. Salah satunya, oke. Dan itu halalan thayyibah jadinya kan. Dan dinikmati benar-benar artinya maksud Cik itu setiap rupiah-rupiah yang didapatkan. Iya, alhamdulillah bisa namatin anak sekolah kan dari hasil keripik ini. Jadi makanya aku ngomong sama apalagi di sini di kesempatan yang memang luar biasa ini Cik Gaya aku ngomong untuk rekan-rekan yang pengen berusaha apapun terutama di UMKM jangan nyerah Cik Gaya. Jangan mudah nyerah, lakukan sebisanya dan semaksimal mungkin. Lakukan sebisanya dan maksimal mungkin. Sebisanya dan semaksimal mungkin. Saat kalau ada kata
lesu, capek itu memang cek gaya. Tidak nyala kanyo. Yeah. Ketika kita tidak dapat apa yang kita pengen, ketika kita tidak mencapai tujuan, target kita. Ada ketika kita itu down bahasa ininya cek gaya. Ada rasa kekecewaan di situ ya. Ada rasa pengen nyerah. Nah tapi di situ berpikir dari aku nyerah apa yang aku dapat kalau aku cek gaya pribadi ya. Apa yang aku dapat kalau aku nyerah. Tapi kalau aku lanjut, toh masih ada yang beli kayak itu. Saat aku tidak buat, ada godaan-godaan yang nanyo kan cek gaya contohnya kan. Ini tidak bawa keripik apa cek. Mana keripiknya? Mana keripiknya? Saat itulah tantangannya tadi. Saat kita bawa keripik ubi, yang ditanya keripik pisang. Saat kita bawa keripik pisang, yang ditanya keripik tempe. Nah, itu memang tantangan cek gaya. Tapi dengan adanya kita konsisten tadi, kita ado tapi jangan banyak waktu itu. Oke. Seluruhnya ado tapi jangan banyak ya. Caranya kadang-kadang aku marah cek gaya. Ngapa kamu Nina? Setiap aku jualan nanyo yang tak kate. Aku dulu sampai aku ngomong sama ini aku sama yang pelanggan aku tuh, kamu tanya, kamu yang ado bela kamu beli ya. Sebenarnya tidak boleh cek gaya cek itu. Jadi aku tuh terus psikologi cek gaya kalau uang mesen misalnya. Walaupun kita sempat balas dulu pesanan dia tadi. Seandainya tidak kate, kita arahkan dia misalnya, "Oi, maaf cek, aku tidak buat keripik tempe." Kalaupun kita ado misalnya, misalnya ado tempe itu, tapi yang udah 2 hari misalnya atau 3 hari kan, cek ado keripik tempe. Tapi maaf lah 3 hari keripiknya nih masih bagus, cuman karena bukan yang baru dibuat kayak itu. Nah kalau aku cek gaya, per-peran kita ngomong kan. Aku cek gaya cek itu. Jangan wong cewa ya kalau dia ngomong lah 2 hari 3 hari kan udah paham nih dia kan. Iya alhamdulillah aku cek gaya kalau jualan tuh cek itu cek gaya, bukannya aku tuh ngomong aku tuh bagus tidak. Memang aku kalau jualan cek itu jujur gitu kan. Dan mungkin ada yang lagi dengar kan, memang benar aku jualan cek itu. Pasien-pasien aku terutama kan. Jadi aku ngomong, "Bu, jangan yang itu jangan, Bu." Kadang-kadang kan aku taruhin cek gaya. Nah, saat mereka milih, "Oh, jangan Bu yang di kantong." Ngapa enggak boleh katanya. Pesanan wong, bukan itu yang 3 hari kemarin. Nah, aku cek itu cek gaya. Makanya aku tawarkan yang lain, misal, "Oh, aku enggak bawa cek keripik tempe. Aku tapi aduh, nah galak ada yang ini." Dia akan nengok yang ini. Jadi tempe dia tadi dalam otak dia tadi tidak katik lagi. Yang ada yang dijingoknya cek tenang. Nah salah kalau kita ngomong tidak katik. Nah salah. Jangan kita ngomong tidak katik kan. Ado tapi triknya cek itu. Nah tapi berjalan waktu itu kaget terbiasa cek gaya ado kita tuh memang kadang-kadang dia nak beli keripik tempe jadinya yang lain. Tapi dengan satu syarat kita harus ado yang kita jual. Nah, dulu aku sempat berhenti tuh cek gaya karena itulah ada kata yang beli. Aku buat keripik pisang, orang tanya keripik tempe. Aku buat keripik ubi, orang nanya keripik pisang. Nah, akhirnya ini orang itu pada dasarnya bertanya itu awal. Tapi deal dengan idanya tuh dari cara kita. Nah, itu cek kita mengalihkannya seperti apa bukan karena kita ngimotis dia untuk beli, bukan cek. Ayo beli kan Tapi cara kita apa ya namanya mungkin cek gaya ngomong public speaking tadi. Bu, ini ado tempe nih tapi maaf apa karena wong tuh tahu kita jujur, kita tidak tahu juga yo rezeki, cuman aku berusaha cek itu cek. Tapi ado tetap walaupun dia ngomong misalnya 3 hari atau 2 hari masih ada yang nggak beli. Masih bagus dak? Nah cicip lah dewe uji aku tadi. Kalau aku ngomongnya masih bagus, cuman aku ngomong bukan yang baru. Nah kalau nak yang baru ado di mobil kaget aku bawa ke sini ya. Aku sampai cek itu. Kadang-kadang kaget lah ya sudah belum yang buat, kaget aku kirim itu cek. Dan pasien itu kan nunggu posisinya kalau di tempat aku cek. Jadi ruangan fisioterapi di Akagani itu ada ruang tunggu sebesar inilah cek. Lebar lah dari kit. Nah, kebetulan mereka nunggu antrian. Nah disitulah mereka kadang-kadang butuh beli, beli. Kadang bawa balik. Tapi aku tidak jual di situ. Kadang dia ngomong, "Bu, di kantin ada apa?" Nah, Mbak di kantin ada. Kadang-kadang itu. Jadi dititipkan di kantin. Di kantin, ditaruh di kantin jualan itu. Ditaruh kantin. Di kantin tuh punya wong?
Atau Alhamdulillah Cek Gaya punya dewek istilahnya, tapi punya sewo. punya kita tapi sewo. Ya, oke. Dari kantin ini ya. Nah kan kalau kita ngomongkan masalah makanan ya, pasti kan kalau berkaitan dengan usaha pasti ada legalitasnya. Ada yang namanya NIB, kemudian kalau yang namanya makanan biasanya PIRT, halal dan segala macam. Nah ini bagaimana tentang apa kita nih legalitas tersebut? Kalau untuk UMKM khususnya memang sebenarnya pemerintah itu bagus ya Gaya, udah mewadahi, memberikan wadah. Jadi ya. UMKM yang aktif, yang memang produksi, diwadahin, dikasih pelatihan. Terus kalau misalnya kayak kemarin yang belum punya NIB dibuatin sertifikat halal dibuatin. Alhamdulillah kalau aku nih karena PIRT itu menurut mereka itu Cek Gaya. Jadi satu item nih satu PIRT. Satu item satu PIRT. Jadi kalau kebetulan kita waktu sekarang ini hampir 30-an jenis 30 jenis keripik. Jadi belum terrealisasi karena itu tadi nak dicatat dulu Cek Gaya, kan on sistem online. Iya. Jadi nak catat dulu keripik apa baru diajukan izin itu. Kalau PRT lah tapi khusus untuk keripik pisang. Untuk keripik pisang. Kalau keripik yang lain belum Cek. Karena itu tadi. Tapi NIB-nya sudah ada. Sudah NIB sudah. Halal sudah. Sangat difasilitasi oleh pemerintah setempat. Alhamdulillah aku tuh tinggalnya di Banyuasin kan, jadi memang benar-benar diarahkan untuk UMKM tuh Nah ini kalau misalnya UMKM kadang galak melok yang namanya komunitas-komunitas itu. Kalau Sukma Dewe ikut enggak? Ikut Cek Gaya. Komunitas apa? UMKM Banyuasin. UMKM Banyuasin. Oke, nah itu keunggulan dari mengikuti tentunya komunitas tersebut apa nih? Keuntungannya maksud Cek Gaya. Nah itu Cek Gaya, itu yang penting. Jadi di sini aku jelasin. Jadi guna kita melok kelompok UMKM itu. Jadi kalaupun misalnya seperti saya bilang tadi ada yang jago buat keripik. Oh ini loh kita tahu kan. Jadi teman yang bisa bikin keripik tempe, oke, join. Nak ngajarin apa nak kerja sama. Nah biasanya mereka tuh sering kalau misalkan ada waktu mereka ngajarin, tapi yang namanya ilmu Cek Gaya pasti tidak 100%. Tapi yang jelas gitu dari intinya kita berkreasi dan berinovasi dewek berpikir. Kita mencari resep itu sendiri ya. Nah yang keduanya Cek Gaya itulah tadi. Kalau kita nak bikin istilahnya izin itu sudah tahu. Izinnya informasinya cepat Cek Gaya. Dari itu ya. Nah yang keduanya itulah tadi Cek Gaya. Ada nih yang kayak aku. Nah dari UMKM itulah aku Cek Gaya bisa memperluas istilahnya jangkauan penjualan. Jaringan penjualan. Jadi galak aku siap tempat nih. Nah kebetulan gacor keripik aku dengan dia ngomong terus Cek Gaya istilahnya. Dari Cak itu. Ada juga yang jadi artinya komunitas dengan antara anggota komunitas satu dengan yang lainnya itu saling support dong artinya. Iya Cek Gaya. Kalau di Banyuasin alhamdulillah saling support. Kalau UMKM Banyuasin alhamdulillah karena memang di bawah Desperindak langsung kan. Jadi memang benar-benar disupport kayak itu. Terus kadang-kadang dikasih pelatihan seperti itu Cek Gaya. Oh ini ya. Nah kemarin kan sempat menjadi bagian dari RRI PES. Itu cak mana ceritanya tuh? Kemarin sempat jadi bagian dari RRI PES gitu. Awalnya itu ikut bazar Cek Gaya. Ikut bazar di depan sini. Oke. Jadi ikut bazar terus karena mungkin dilihat temen tuh mungkin paling laku kayak itu. Iya keripik tadi. Keripik yang tadi paling laku, terus murah, terus enak. Kayak ada yang beli sih kok, kayak tahu beli lagi ya kayak itu. Terus ditawarin, Bu mau enggak jadi narasumber di sini? Aku tuh Cek Gaya kalau yang hal-hal yang bermanfaat aku punya kayak itu kan. Aku seneng kalau memang hal-hal itu bermanfaat. Kadang-kadang ada yang nelpon, Bu aku nih usaha nih, cak mana lah Bu? Nah kecuali nak minta modal ya Cek Gaya. Iya. Maaf lah. Tapi kalau nak minta cak mana caronyo untuk bertahan, cak mana caronyo untuk bikin ini, insya Allah Cek Gaya kalau aku punya waktu. Garibe istilahnya kalau udah sempat WA, telepon, silakan aku non-stop Cek Gaya 24 jam. 24 jam, oke. Nah ini jualannya selain offline ada juga online? Ada Cek Gaya. Lewat HP apa? tadi. Lewat WA? Lewat WA. Ada IG atau apa? Nah itu, aku namanya gaptek Cek Gaya. Jadi tidak main IG? Tidak. Tapi alhamdulillah dengan Cak itu beda. Apalagi kalau tambah ada IG.
Pajak sampai keluar kota baca Mungkin Cek Gaya mungkin. Ini kan anakku ngomong, "Mah, Cak Man kalau kita buat IG, kita masukin di Shopee." Aku ngomong Cek Gaya lah jual anak. Ayo karena aku udah bisa kan Cek untuk yang kayak hal-hal itu. Suruh anak jadi apa gitu, jadi adminnya. Rencananya memang Cek itu. Jadi dia makanya untuk apa lebih menjangkau sampai keluar kota Palembang gitu nah. Rencananya dan pengen cita-cita Cek itu Cek Gaya. Ini kan pajak jadi oleh-oleh nih. Iyo. Ibarat kata oleh-oleh kalau pas ke Palembang bukan cuma sekedar pempek, tapi keripik-keripik yang seperti ini bisa jadi oleh-oleh seperti itu. Iya Cek. Aku tuh pengennya kayak, aku pikir di Lampung itu kan bisa sampai bisa kan gitu kan. Padahal bukan mau Lampung itu bikin gue rasa juga iya. Apalagi cek kita kan gitu kan. Kalau yang di Lampung kan dengan coklatnya lah, dengan apa variannya seperti itu kan. Nah kan kalau ini kan beda lagi nih Cek itu nanya. Iya Cek. Kalau Cek kayak sih why not kenapa tidak gitu kan, ibarat kata anak memang tahu dengan kita yang gaptek memang. Iya. Tapi kan anak kan tidak gaptek. Anak bisa jadi kayak kita. Kemarin pernah coba itu Cek Gaya yo. Pernah dicoba untuk online itu. Ternyata kendalanya pertama aku tadi orangnya taunya FB WA. Aku FB kan ada messenger kan kalau mau mesen kan. Kalau di Instagram kan ada ininya, ada DM-nya. Nah, kebetulan aku agak kurang di situ. Di TikTok sama IG itu aku kurang karena itu tadi sibuk tadi Cek Gaya. Tidak apa on di HP Cek tidak. Nah, jadi kebetulan kan memang aku punya cita-cita Cek, aku ada rezeki lebih. Aku pengen memang buka gerai. Di khusus Banyuasin pusat oleh-oleh ya Cek. Khusus untuk ini ya pusat oleh-oleh di ya. Banyuasin. Rencananya seperti itu. Oke, tapi mohon doanya. Semoga itu menjadi terrealisasi amin, ke depan nih. Oke, mungkin ini sudah hampir di penghujung kebersamaan sebagai closing statement yang menjadi pesan harapan dari Sukma untuk usahanya ataupun juga untuk para pelaku UMKM lainnya. Dipersilakan. Iya, makasih Cek Gaya. Jadi untuk teman-teman yang lagi berusaha untuk cari penunjang ekonomi tadi Cek, tetap semangat, terus tetap konsisten karena tidak menutup kemungkinan kalau usaha itu berhasil, tapi usaha pasti ada hasil. Pasti. Kalau usaha itu belum berhasil berarti usahanya belum maksimal. Karena usaha itu pasti ada hasil apapun itu. Nah kalau untuk keripik Mangawok sendiri Cek Gaya, aku doanya semoga lancar terus, terus semoga bisa masuk ke minimarket, terus sampai ke minimarket ya ini. Semoga juga bisa lebih berkembang lagi Cek Gaya dari sekarang. Ke depan hari ya. Tapi khusus untuk sekarang Cek Gaya hampir tembus 10.000 bungkus seminggu. 10.000 bungkus. 8.000 bungkus lah. Seminggu. Rata-rata. Wow. Itu artinya keuntungan, maaf ya kalau sedikit lah kipu, itu keuntungan lumayan besar artinya ya. Ambek bersihnya Cek Gaya bersih. Ambek bersihnya 20% dari ini, dari total ini tadi, dari 10.000 itu, dari 10.000 ambek bersihnya. Tapi kan ada yang memang kayak keripik ubi nih, kalau dihitung-hitung mungkin lebih dari 9.000 ya, hampir 9.000. Karena ini kantongnya aja kan 10.000, tapi dipukul oleh yang lain, dipukul oleh Ebi, dipukul oleh Rengginang. Seperti itu Cek Gaya. Luar biasa. Jadi saling nutupi. Yang ini untungnya banyak, yang ini untungnya dikit. Jadi yang untungnya banyak tadi nutupi untung yang dikit. Tapi untuk rato-rato 20% dari 10.000 ya, masya Allah ya lah. Semoga semakin jaya usahanya, usaha keripiknya, dan juga tadi katanya Pak jadi buka gerai untuk oleh-oleh ya. Gerai oleh-oleh ya. Itu keripik khas Palembang lah kira-kira. Tujuan ke depan. Jadi memang kalau datang saat mampir ke Banyuasin atau mampir ke Palembang, misalnya lagi Palembang, ini itu gerainya keripik Mangawok. Keripik Mangawok. Oke lah kalau begitu. Sukma terima kasih banyak atas kehadirannya, atas bincang-bincangnya. Tapi yang pasti ngobrol sama Sukma ini tidak terasa. Terus juga yang paling asiknya tuh banyak tentunya pelajaran berharga yang tanpa Sukma sadari, yang Sukma sampaikan itu bisa memberikan motivasi bagi kita galau-galau, khususnya bagi pendengar. Amin. Ya, terima kasih banyak kehadirannya dan semoga semakin sukses di kedepan harinya. Amin. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jika pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jika lidah lukai hati, kemana kegerangan obat hendak dicari. Kita akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai sebatu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan
Destinasi pariwisata